boleh dikata aman dan tidak mengandung unsur musik. Selamat mencoba dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kondisi apapun yang terjadi di bursa saham, tetap ada sebagian saham yang tren dia adalah terus tren naik. Investor long term, Anda jangan memilih bursa saham, mungkin Anda harus memilih properti. Yang bermodalkan 1-5 juta, kita bisa berinvestasi. Saya yakin Anda termasuk tipe orang yang sangat-sangat concern dengan keuangan Anda. Ini dipersembahkan oleh Asia Wealth Institute, your link to financial freedom. Studio dan pemirsa, kami lanjutkan kembali segmen saling adu pertanyaan antar kandidat. Saya ke Mas Basuki. Giliran Anda mau mengajukan pertanyaan kepada siapa? Kepada Mas Didi. Silakan. 30 detik pertanyaannya. Jadi nanti waktunya 2 menit untuk menjawab. Dimulai dari sekarang. Belajar. Saya juga tahu cara solusinya, makanya saya mau tanya kepada Mas Didik. Misalnya di bulan suci Ramadan ada orang mengatasnamakan nama agama, lalu menyikat, justru mengganggu ketentraman bulan suci Ramadan dengan mengatasnamakan seolah menegakkan hukum agama. Nah kalau itu terjadi, Jakarta kita sering lihat itu, daerah-daerah ikut-ikutan, itu cara ngatasi gimana itu? Baik, itu saja pertanyaannya. Bang Didi, waktu Anda 2 menit mulai dari sekarang. Begini, yang pertama, pemerintah tentu pada masa-masa Ramadan atau sebelum Ramadan juga menyampaikan satu pandangan, siar atau pengertian kepada masyarakat bahwa dalam toleransi ya ada masa-masa di mana sensitif, ada masa-masa tidak, ada masa-masa ibadah dan seterusnya. Sehingga tentu pengertian ini merupakan preventif bagi hubungan antaragama. Nah, dengan demikian maka ada banyak cara dari satu agama dan agama lain ketika orang beribadah itu bisa melakukan toleransi dalam bentuk penghormatan, kemudian kalau warung tentu ditutup warungnya dan lain-lain ya. Kan tentu saja yang beragama tidak Islam boleh saja makan tidak apa-apa. Ya, tapi tentu di pinggiran dan segala macam kalau warungnya buka, kalau dulu dibuka lebar sampai ke jalan tentu diberikan pengertian masing-masing. Sweeping seperti ya, itu yang atas nama sekarang agama tidak dibenarkan cara-cara kekerasan. Dan agama Islam itu membenarkan cara-cara yang baik. Sehingga tidak. Jadi yang akan dilakukan untuk menghadapi keadaan yang seperti itu apabila terjadi di bawah kepemimpinan? Kalau terjadi kekerasan, yang melakukan kekerasan ya ditindak. Ya, tidak diperkenankan untuk melakukan kekerasan. Karena itu dalam bulan suci Ramadan ada tata cara. Dan juga di masyarakat Madinah itu kan antar agama masing-masing saling menghormati baik dalam Ramadan, bukan Ramadan, bahkan dalam pemerintahan. Ya. Mas Basuki mau melanjutkan pertanyaannya? Sudah terjawab ya, ini kan kota megapolitan ya. Kita mau jadikan Jakarta kan tamu internasional masuk. Nah kalau satu pihak misalnya ada restoran ditutup-tutup, lalu ada sweeping, itu kan menakutin turis yang datang, menakuti investasi yang masuk. Ya. Tidak begini. Di satu tempat, satu mall yang besar, itu kan satu keramaian yang sangat plural. Itu tentu tidak punya efek apa-apa. Tapi di satu kota, di mana di satu desa, di mana masjidnya 3 tumpuk-tumpuk, itu tentu pendekatannya lain. Sehingga nanti, itu jadi sehingga nanti camat, kultural dan pendekatan setempat seperti itu. Tidak pendekatan kekerasan. Ya, baik. Bang Riza, seperti biasa, Anda mau memilih siapa? Bang Didi lagi enggak? Favorit malam hari ini. Yang belum. Ya. Belum. Bang Nono. Bang Bim ya, belum ya? Bang Bim? Ya, belum. Ya, biar gantian ya. Tadi kan saya sebutkan ada faktor eksogen ya, atau faktor eksternal atau faktor luar, sebabkan oleh kesenjangan ekonomi, kesenjangan sosial, atau masalah ketidakadilan. Ya. Pertanyaan saya ke Bang Bim, bagaimana menangani masalah kriminalitas dengan pendekatan 3 hal tadi? Ya, terima kasih. Silakan Bang Bim, waktu Anda 2 menit dimulai dari sekarang. Iya, memang itu ada yang internal, ada yang eksternal juga, ya, kriminal itu. Kalau masalah
ini memang harus dilibatkan juga para psikolog ya. Jadi memang kalau mereka itu ada kecenderungan itu kan akan terlihat gitu ya. Nah kalau penindakan kriminal itu haruslah ya, itu harus kalau yang eksternal. Nah memang kita melihat antara internal eksternal itu juga memang harus dilakukan, bahwa eksternal ini memang juga banyak mendorong sehingga orang melakukan sesuatu yang negatif gitu. Soal ekonomi tadi kita juga kecenderungan ke sana bahwa kesejahteraan masyarakat harus diangkat, sehingga mereka kalau lapar itu mereka akan melakukan hal yang negatif. Itu jangan di keluarga saja. Itu anak kecil kita kalau lapar mereka berantem gitu. Mereka berkelahi. Jadi artinya memang harus perut kenyang, ekonomi harus baik ya, lalu juga harus ada penyaluran yang positif ya, baik itu segi olahraga, kebudayaan, dan yang lebih lagi bahwa kita kan Jakarta megapolitan dan globalisasi harus bisa bersaing dengan yang lain, bahwa iptek ini perlu, bahwa ini juga ekonomi harus juga dibangkitkan di masyarakat, pemberdayaan semua masyarakat harus di. Bagaimana Bang Riza? Terjawab atau belum? Ya cukup, soal keadilan tadi belum, satu lagi. Ya mana? Pendekatan keadilan. Pendekatan keadilan. Keadilan memang harus ditegakkan ya, tidak pandang bulu. Siapapun yang melakukan hal kriminal itu harus ditindak ya, baik itu yang masyarakat kecil, masyarakat besar, baik itu sipil maupun yang angkatan, itu harus ditindak tegas karena memang negara kita negara hukum. Baik, terima kasih. Masih ada sedikit waktu, mau ditambahkan? Masih ada 15 detik? Tidak, cukup, baik. Kalau begitu sekarang giliran yang terakhir ini, Bang Didi mau bertanya kepada siapa? Bang Nono ya. Boleh. Gini, sedikit. Calderon itu adalah Presiden Meksiko sipil, ahli manajemen ekonomi, paling gigih menghadapi mafia dan kartel-kartel narkoba, dan bisa kerjasama dengan aparat keamanan dan bisa menumpas kaitannya dengan Kolombia. Nah sekarang andaikan saya ini gubernur atau wakil gubernur, saya mau tanya ke teman aparat keamanan, misalnya Bang Nono. Apakah Bang Nono tahu berapa ribu perkosaan, pencurian, penusukan, perkelahian dan lain-lain? Dan apakah kecenderungnya pada saat ini itu naik atau turun? Naik atau turun? Dan apa yang dilakukan Bang Nono nanti? Baik. Jadi Bang Nono yang ditanya adalah seberapa dalam pemahaman Anda terhadap aksi-aksi kriminalitas dalam bentuk data? Enggak, angkanya. Jadi angka ya. Karena kan nanti kita minta aparat untuk menyampaikan angka. Baik. Apakah? Untuk bisa mengatasi harus tahu masalahnya seperti apa. Untuk Jakarta saat ini berarti ya, kita bersimulasi Jakarta saat ini, Anda pasti semua sudah mempelajari. Bang Nono, Anda ditanya, jadi sepemahaman Anda, angka kriminalitas misalnya sekarang pemerkosaan atau perampokan atau curanmor atau tawuran seperti itu, Anda punya data-datanya atau tidak? Dan apa satu lagi pertanyaannya? Ya, andai kan saya gubernur minta dari aparat keamanan. Oke, baik. Bagaimana Anda akan? Karena beliau lebih untung dari kami, beliau lebih dekat. Baik, bagaimana? Anda punya data-data itu? Silakan dijawab. Secara detail saya tidak menyimak secara spesifik, tapi kurang lebih kalau semua digabung, kurang lebih ada 58.000 kasus kejahatan kriminalitas di Jakarta. Di Jakarta satu. Yang paling besar? Yang paling besar tentu berkisar antara kenakalan remaja. Tawuran maksudnya. Tawuran dan lain sebagainya. Kalau kriminal saya kira itu pencurian dan perampasan. Kalau pembunuhan agak sedikit kecil, tetapi jauh lebih banyak kenakalan-kenakalan bersifat remaja. 58.000. 58.000 ya. Jadi benar? Tidak kecil itu. Tidak kecil. Jadi benar datanya. Yang saya tahu kalau data dari Polda yang paling besar curanmor biasanya kalau di Jakarta. Dan trennya bagaimana? Itu tadi pertanyaan dari Bang Didi. Apakah trennya meningkat dari tahun ke tahun, katakan 3 tahun terakhir, atau menurun? Baik kuantitas maupun kualitas meningkat. Kita lihat tahun-tahun sebelumnya kan tidak ada pemerkosaan di angkot. Sekarang sudah ada. Itu contoh misalnya. Sehingga benar sekali bahwa pelibatan masyarakat diperlukan untuk melakukan atau membangun sistem keamanan di lingkungannya sendiri. Itu jadi masyarakat harus diajak berbasis komunitas juga ya. Ya, itu yang pertama. Bang Didi, bagaimana? Masih ada waktu?
sudah cukup pertanyaannya atau masih mau dilanjutkan? Sudah cukup. Baik. Tepuk tangannya untuk mereka, kandidat yang Anda dukung yang sudah menjawab pertanyaan satu sama lain. Anda di rumah juga punya kesempatan untuk bisa menganalisa, menilai siapa yang menurut Anda jawabannya paling meyakinkan. Masih ada waktu beberapa bulan lagi untuk Anda nanti memantapkan pilihan Anda siapa yang menurut Anda paling layak untuk memimpin Kota Jakarta. Masih ada satu segmen di mana kedua panelis, Bang Yos dan Mas Imam, akan memberikan konklusi atau penilaian mereka terhadap jawaban para kandidat. Jadi kami harap Anda tetap bersama kami di Menuju Jakarta 1. Apakah Anda sering merasakan kaku pada sendi sampai akhirnya terasa nyeri? Jangan khawatir lagi, karena kini telah hadir gelatin hidrolisit, sebuah produk kesehatan yang terbuat dari tulang rawan sapi, berkhasiat mengurangi rasa nyeri yang Anda rasakan pada sendi. Dengan satu sachet gelatin hidrolisit sehari, Anda dapat merasakan khasiatnya. Tubuh Anda akan terasa bugar kembali. Gelatin hidrolisit, sebuah produk dari Scientist Home Indonesia. Scientist Home Indonesia, kesehatan untuk seluruh masyarakat. Ya, tidak terasa sudah sampai di segmen terakhir Menuju Jakarta 1. Saya kembali ke kedua panelis, ke Bang Yos dan Mas Imam. Waktunya singkat, sekitar 1,5 menit untuk Anda berdua masing-masing. Konklusi atau analisa Bang Yos dulu terhadap apa yang disampaikan oleh para bakal calon berkaitan dengan keamanan di Kota Jakarta. Kalau ada juga catatan untuk mereka jadikan pegangan. Silakan Bang Yos. Oke, jadi seperti yang saya katakan bahwa Jakarta 1 bukan forum saya nguji mereka ya, tapi sharing gitu. Saya pernah 10 tahun di ibu kota, salah satu dari 6 kandidat pasti ada yang jadi gitu. Ya. Boleh dipakai, boleh tidak. Jadi masalah keamanan itu yang pertama, Jakarta ini pasti lain dengan daerah lain ya. Para pendorongan preman juga sudah teruji di daerah, dia naik pangkat masuk Jakarta gitu ya. Banyak tentara juga yang sering terlibat. Nah, karena itu yang pertama harus memanfaatkan sebaik-baiknya forum koordinasi pimpinan itu tadi. Nah, jadi tentara-tentara di Jakarta ini kecuali ada Kodam itu ada garnisun ibu kota yang panglimanya juga sebagai komandannya. Ini harus bisa dimanfaatkan. Di situ ada military police, kalau di luar negeri yang polisi militer itu ada darat, laut, udara di situ. Inilah yang dimanfaatkan untuk patroli secara periodik. Sasaran dia utama adalah oknum tentara saja, bukan nangani yang lain. Tapi patrolinya bisa aja saling berkoordinasi. Nah, sementara polisi Polda dengan Satpol PP kita sasarannya adalah preman-preman yang dari sipil, termasuk oknum polisi. Jadi ada pembagian seperti itu. Nah, masalahnya bahwa garnison itu selalu tidak punya biaya. Itulah kalau Anda jadi wagub atau gubernur nanti harus membantu mereka. Saya bantu kendaraan untuk patroli, bantu biayanya bensinnya. Dari mana Bang Yos? Dari Pemda. Dan itu diizinkan untuk membantu aparat setempat itu. Baik. Dan itu kita lakukan, membelikan mobil, saya membelikan motor berapa itu polisi. Agar bisa bekerja dengan baik ya. Ini real, dia patroli secara periodik. Jadi tentara-tentara mau masuk daerah-daerah terlarang dia harus berpikir begitu melihat polisi militer patroli di situ. Ya. Ini namanya deterrent ya. Baik. Tidak merupakan serem gitu. Jangan diartikan seperti itu. Masyarakat tidak peduli kok. Yang penting dia punya rasa aman. Gitu. Oke. Ya. Nah, yang kedua, memanfaatkan pemimpin informal ya. Kita sudah dirikan dulu forum komunikasi umat beragama ya. Jadi kalau konflik-konflik SARA dia yang akan menyelesaikan gitu. Kita fasilitasi, kasih handphone, kasih sekretariat sehingga kita bisa hubungan gubernur ini dengan forum ini. Lalu ada forum antar etnis, forum komunikasi antar etnis. Jawara-jawara etnis ada dan kita ngerti kalau ada indikasi ini adalah konflik antar etnis, tokoh-tokoh ini yang suruh turun, kita yang mengendalikan. Terima kasih Bang Yos.
Mas Imam, silakan. Ya. Saya barangkali mewakili sebagian dari rakyat atau warga di Jakarta. Saya terus terang berharap siapapun nanti yang terpilih agar memikirkan untuk merebranding Jakarta. Jadi kita ingin sekali wajah baru Jakarta. Saya tidak tahu apakah logonya itu juga boleh diganti kalau perlu. Logo Kota Jakarta maksudnya. Seragam Pemdanya itu kalau bisa warnanya itu juga diganti. Mengapa Mas Imam? Mengapa perlu? Mengapa? Tetapi yang paling penting yang harus diganti adalah mindset, cara berpikir dan juga behavior identity. Jadi dengan kata lain, software itu barangkali harus di-upgrade total. Itu satu. Yang kedua adalah hardware. Jakarta barangkali yang di belakang Anda itu gambar itu gambar yang teratur. Tapi yang justru kita butuhkan adalah bagaimana fasilitas-fasilitas yang justru ada di tempat-tempat kumuh, di tempat-tempat yang terbelakang, tempat-tempat marginal, itu yang harus didahulukan, bukan di tempat-tempat yang seperti di belakang Anda itu. Baik. Nah, kalau itu basic need mayoritas warga dari kalangan bawah itu diprioritaskan, saya kira siapapun yang jadi nanti akan mendapatkan acungan dari warga Jakarta. Baik, terima kasih banyak Mas Imam. Itu tadi masukan, catatan mungkin dari kedua panelis, bagaimana mudah-mudahan bisa mengubah wajah kota Jakarta, ada rebranding. Jadi Jakarta bisa menjadi tempat yang lebih manusiawi, yang lebih bersahabat, lebih aman, tentram, sejahtera untuk seluruh warga Jakarta, yaitu Anda semua pemirsa Jak TV. Silakan Anda nilai sendiri dan kami ajak Anda untuk selalu mengikuti Menuju Jakarta 1 setiap hari Jumat malam pukul 20 waktu Indonesia Barat. Untuk sekarang kami akhiri sampai di sini. Terima kasih untuk Anda semua berlima yang sudah hadir. Terima kasih untuk Bang Yos, Mas Imam, para pendukung. Kita jumpa lagi minggu depan. Sampai di sini dulu kebersamaan kita. Selamat malam, sampai jumpa. Terima kasih ya. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. Saling bantu membantu, saling tolong menolong. Allah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah sama Allah dan taat sama Rasul dan para pemimpin kalian. Mudah-mudahan aspirasi dan suara-suara ini bisa menjadi doa. Ya, Tachihao, pemirsa apa kabar Anda? Pemirsa, Anda masih bersama kami di Ada Apa Berita dan saya Adam Lubis akan menemani Anda sepanjang setengah jam ke depan untuk bicara mengenai pameran pendidikan ke-14, pameran pendidikan China yang digelar oleh BLCI. Ya, dan pemirsa untuk berbincang mengenai beberapa sekolah unggulan di China, pemirsa, bersama saya di studio sudah hadir Pak Samuel dari BLCI. Selamat malam Pak, apa kabar? Selamat malam.
Ya, dan pemirsa di sini kami juga kehadiran beberapa dekan dan juga rektor pemirsa dari sejumlah universitas ternama dan terkemuka di China. Di sini yang pertama ada Dr. Won Pong dari SBC. Wan Shanghao, ni hao. Kemudian juga ada Dr.